you are. Yeah, baby, you are. Hey, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, love the angel. Tomorrow comes and goes before you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Widya Isa. Saya kelas 11. Di sini saya akan mengikuti pelajaran tentang perpajakan yang dibimbing oleh Ibu Eva Fadrani Linda SPD. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam video pembelajarannya. Pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terletak oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya tempat merangkap. Baik, masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran atau budget. Sebagai sumber pendapatan atau pengeluaran negara, contohnya pembiayaan rutin seperti belanja pegawai dan pembangunan infrastruktur. Kedua, fungsi mengatur atau regulator. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan. Contohnya, keringanan pajak untuk meningkatkan PMI. Yang ketiga, fungsi koordinator. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Keempat, fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pembangunan fasilitas umum dan pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Baik, masuk yang ketiga yaitu manfaat pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur, mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Yang kedua, pertahanan dan keamanan, mulai dari bangunan, senjata, perumahan, sampai gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan-bahan bakar minyak. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa. Yang kelima, dana pemilu, transportasi massal, dan lain-lain. Selain manfaat tersebut, berikut manfaat pajak lainnya, yaitu yang pertama, membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating. Yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif. Yang ketiga, membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif. Yang keempat, membiayai pengeluaran yang tidak produktif. Baik, masuk yang keempat, yaitu jenis-jenis pajak. Yang pertama, pajak menurut sifatnya terdiri atas dua bagian. A. Pajak langsung, yaitu pajak yang dipungut setahun sekali berdasarkan surat keterapan pajak. Yang B. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dipungut setiap terjadinya transaksi tanpa adanya surat keterapan pajak. Yang kedua, pajak menurut instansi yang memungutnya terdiri atas dua. Yang A. Pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang pengelolaannya dilakukan di kantor. Yang B. Pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, pajak menurut subjeknya, yang terdiri atas dua bagian. Yang A. Pajak orang pribadi, yaitu pajak yang dikenakan bagi seorang atau seorang wajib bayar pajak. Yang B. Pajak badan, pajak yang dikenakan pada sebuah badan usaha atau organisasi. Yang keempat, pajak menurut asalnya, yang terdiri atas dua bagian. Yang A. Pajak dalam negeri, pajak yang dipungut pada setiap warga negara. Yang B. Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut pada warga negara asing. Baik, masuk yang kelima, yaitu tujuan pajak. Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan yang dimaksud seperti pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan. Baik, masuk yang keenam, yaitu dampak positif pajak. 1. Pajak dijadikan sebagai sumber pendapatan negara atau sebagai pengisi kas negara. 2. Pajak digunakan untuk menciptakan stabilisasi harga dan menciptakan kesempatan kerja. 3. Pajak dimanfaatkan untuk membiayai sarana pelayanan umum dan meningkatkan pendapatan masyarakat menengah ke bawah atau pemerataan pendapatan. Baik, dampak negatif dari pajak. Yang pertama, pajak bersifat memaksa. Yang kedua, pajak sumber pendapatan negara. Seharusnya pendapatan negara didapat dari sumber daya alam, tempat wisata,
barang produksi, dan sebagainya. Yang ketujuh, ciri-ciri pajak. Yang pertama, kontribusi yang wajib. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, dikelola pemerintah. Yang keempat, pembayaran pajak tercantum dalam undang-undang. Yang kelima, sebagai anggaran pemerintah. Baik, yang kedelapan, yaitu kesimpulan pajak. Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Setelah saya membuat video pembelajaran tentang mengenai pajak, saya dapat mengetahui bahwa pajak itu adalah kewajiban yang sangat penting setiap orang yang harus dibayar tepat waktu. Pajak yang disetorkan akan digunakan untuk membiayai anggaran pembangunan negara dan anggaran pembangunan daerah. Dalam hal ini, kesadaran membayar pajak diperlukan untuk mewujudkan terjadinya APBN dan APBD karena pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar. Terima kasih. Tak terasa kita sudah di ujung pembahasan. Itulah hasil dari pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time.